Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Suci Rahayu dengan NIM 21107. Saya dari kelas A jurusan Farmasi Universitas Tadulako. Di sini saya akan membahas sedikit tentang biotransformasi, farmakodinamik, dan farmakokinetik dari obat parasetamol. Parasetamol atau acetaminophen merupakan senyawa golongan analgesik dan opioid dengan rumus molekul C8H9NO2 dan berat molekul 151,16. Senyawa parasetamol ini biasanya digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga nyeri sedang, seperti nyeri otot sementara, nyeri ketika menjelang menstruasi, sakit kepala, serta bisa diindikasikan juga untuk demam. Konsumsi obat parasetamol yang berlebihan dapat menyebabkan overdosis sehingga memberikan efek samping seperti keracunan dan mengakibatkan kerusakan pada hati. Sebelum saya membahas biotransformasi, farmakodinamik, dan farmakokinetik dari obat parasetamol, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu pengertiannya. Biotransformasi adalah proses perubahan kimia yang terjadi pada obat di dalam tubuh, termasuk metabolisme dan eliminasi, sehingga obat tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan oleh tubuh. Yang kedua, farmakodinamik. Farmakodinamik adalah studi tentang interaksi antara obat dan reseptor atau target biologis di dalam tubuh, serta efek yang akan dihasilkan oleh interaksi tersebut. Ini mencakup mekanisme aksi obat dan efeknya terhadap organisme. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah farmakokinetik, yang dimana farmakokinetik adalah studi tentang perjalanan obat di dalam tubuh, termasuk absorpsi atau proses penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Ini mencakup bagaimana tubuh memproses obat, termasuk obat diserap, didistribusikan ke dalam jaringan, diubah oleh metabolisme, dan akhirnya diekskresikan atau dikeluarkan oleh tubuh. Nah, setelah teman-teman paham dari pengertian biotransformasi, farmakodinamik, dan farmakokinetik, sekarang kita akan masuk di biotransformasi obat parasetamol, yang dimana biotransformasi parasetamol adalah proses metabolisme obat yang diperlukan untuk mengubah obat yang nonpolar menjadi polar atau larut dalam air, yang dimana dapat diekskresikan atau dikeluarkan. Nah, pada dosis normal parasetamol masuk ke dalam tubuh, yang dimana akan mengalami biotransformasi dalam hati dengan mekanisme konjugasi dengan glukuronat sebanyak 40%. Dilakukannya tujuan metabolisme obat ini adalah untuk membuat senyawa yang larut air dan tidak toksik sehingga dapat diekskresikan melalui urin. Pada keadaan overdosis, sisa parasetamol akan dibiotransformasi oksidatif oleh sitokrom P450 menjadi suatu metabolit elektrofil N-asetil P-benzoquinin imin atau yang biasa disingkat dengan NAPQI, yang kemudian akan bereaksi dengan biomolekul penyusun membran sel hati seperti fosfolipid dan protein bergugus SH. Yang kedua, farmakodinamik parasetamol, yang dimana berhubungan dengan efeknya sebagai inhibitor enzim siklooksinase atau COX. Siklooksinase adalah enzim yang diekspresikan oleh jaringan di tubuh, termasuk platelet, dan memiliki peran dalam produksi prostaglandin yang terlibat dalam proteksi lambung, agregasi platelet, autoregulasi aliran darah renal, dan inisiasi parturisi. Parasetamol sendiri memiliki efek inhibisi sintesis prostaglandin di jaringan dan sistem saraf pusat. Enzim dari siklooksinase atau COX memiliki beberapa isoform, yang paling dikenal adalah COX1 dan COX2. Walaupun keduanya memiliki kesamaan karakteristik dan mengkatalisis reaksi yang sama, terdapat perbedaan antara COX1 dan COX2. COX1 merupakan enzim yang diekspresikan oleh hampir semua jaringan di tubuh, termasuk platelet, dan memiliki peran dalam produksi prostaglandin yang terlibat dalam proteksi lambung, agresi platelet, autoregulasi aliran darah renal, dan inisiasi parturisi. Sementara itu, COX2 berperan penting dalam proses inflamasi
dengan mengaktifasi sitokin inflamasi, yang dimana COX-2 juga banyak diekspresikan di ginjal dan memproduksi prostacyclin yang berperan dalam homeostasis ginjal. 3. Farmakokinetik. Sebelum kita membahas farmakokinetik dari paracetamol, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu mekanisme kerja dari paracetamol. Jadi, mekanisme kerja dari paracetamol yaitu dengan cara memperlambat sintesis pada prostaglandin, khususnya pada sistem saraf pusat. Paracetamol juga memiliki sifat anti-inflamasi yang lemah. Spektrum aksi paracetamol hampir mirip dengan NSAID atau non-steroid anti-inflamasi drug dan sangat mirip seperti inhibitor selektif COX-2 atau siklooksigenase 2. Namun, efek analgesik pada paracetamol lebih lemah daripada NSAID dari inhibitor selektif COX-2. Paracetamol sebagai antiinflamasi sering dikombinasikan dengan NSAID atau non-steroid anti-inflamasi drug atau OAINS atau obat anti-inflamasi non-selektif karena hampir tidak mengiritasi lambung. Paracetamol mempunyai bioavailabilitas yang cukup tinggi, yaitu hampir mencapai 25% dari yang terikat dalam aliran darah dan protein yang memiliki farmakokinetik yang cukup baik. Adapun farmakokinetik atau proses ATME paracetamol di dalam tubuh. Yang pertama, absorpsi. Absorpsi paracetamol pada pemberian oral dilakukan pada usus halus melalui transport pasif. Konsentrasi paling tinggi pada proses absorpsi membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam hingga mencapai batasnya, dan waktu paruh pada plasma dicapai dalam kisaran antara 1-3 jam dengan konsentrasi 20-50% selama intoksikasi akut. Sedangkan pada pemberian melalui rektum dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai konsentrasi dan waktu puncak pada plasma. Yang kedua, ada distribusi, yang dimana distribusi paracetamol yaitu pada tablet biasa membutuhkan waktu 10-60 menit atau 1 jam untuk bisa mencapai konsentrasi puncak pada plasma, dan untuk tablet lepas lambat dibutuhkan waktu 1-2 jam untuk mencapai atau untuk sampai pada konsentrasi puncaknya. Standar konsentrasi pada plasma umumnya yaitu 2,1 mikrogram mililiter dalam waktu sedikitnya 6 jam dan kadar dapat terdeteksi setelah 8 jam dalam jumlah yang sangat kecil. Yang ketiga ada metabolisme paracetamol, yang dimana metabolisme paracetamol ini berlangsung dalam organ hati dengan bantuan enzim mikrosom yang terdapat pada hati serta melalui suatu proses yang bernama glukuronidasi dan sulfasi yang akan merubah paracetamol menjadi sebuah konjugat yang bersifat tidak toksik. Kemudian beberapa bagian kecilnya dioksidasi dengan bantuan enzim yang bernama sitokrom P450, yang dimana sitokrom P450 memiliki peran untuk mengubah paracetamol menjadi suatu metabolik yang bersifat toksik, yakni N-asetil P-benzoquinonimin yang biasa disingkat dengan NAPQI. Apabila jalur metabolisme sulfatasi dan glukuronidasi jenuh, maka dapat memicu terjadinya lonjakan kuantitas NAPQI pada jalur tempat oksidasi oleh sitokrom P450, di mana nantinya NAPQI ini akan terkonjugasi oleh glutathione dan selanjutnya diubah menjadi asam merkapturat dan akhirnya akan diekskresikan melalui urin. Apabila dosis paracetamol yang diberikan besar jumlahnya, maka glutathione pada sel yang terdapat di hati akan menurun atau terjadi defisiensi glutathione sehingga kuantitas NAPQI akan tinggi dan NAPQI akan meningkat sel makromolekul yang terdapat di dalam hati sehingga menimbulkan efek hepatotoksik atau nekrosisis hepar akut. Dan yang keempat, proses eliminasi atau proses ekskresi.
Pada proses ini, sebanyak 85% paracetamol akan diekskresikan atau dikeluarkan dari dalam tubuh dalam keadaan bebas dan terkonjugasi melalui urin kurang lebih dari 24 jam. Untuk paracetamol oral, ekskresi akan berlangsung dalam laju kecepatan sekitar 0,16 sampai 0,2 ml per menit per kilogram melalui renal. Bagi yang berusia lebih dari 65 tahun atau penderita gangguan ginjal, paracetamol yang dieliminasi di dalam tubuh akan berkurang. Selain pada ginjal, sebanyak 2,6% paracetamol akan diekskresikan melalui biler atau dengan hemodialisa. Sekian penjelasan saya tentang biotransformasi, farmakodinamik, dan farmakokinetik dari obat paracetamol. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.